Shalom semua. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sekali lagi dapat bersama di malam ini lewat Facebook. Dan sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ambil sedikit waktu untuk bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan di dalam pribadi saya. Sewaktu saya menjalani pembedahan appendix pada minggu lepas, saya sebenarnya bukan masalah appendix yang saya risaukan sebenarnya, tetapi disebabkan proses pembedahan itu sangat rumit bagi saya karena saya waktu itu tidak sehat. Saya batuk dan nurse yang menjalankan pembedahan itu bertanya kepada saya. Dia kata, kamu sebenarnya tak sehat dan tak baik untuk proses pembedahan penuh. Bius penuh. Maksud saya bius penuh ialah yang tidur, bius sepenuhnya. Dan dia kata dia mengambil risiko yang sangat tinggi. Dan akhir sekali setelah nurse itu menelpon dokter besar, dan dokter itu menyarankan beberapa yang harus disediakan peralatan seperti gas, oksigen yang cukup untuk saya kalau saya akan kehilangan pernafasan. Dan akhir sekali dia berpesan, kamu berdoa. Dan di situ saya pun terus cepat berdoa pada Tuhan. Saya kena percaya Tuhan Yesus yang menyertai saya, Roh Kudus yang menyertai saya dalam proses pembedahan itu. Dan puji Tuhan, walaupun mengambil masa yang sangat lama untuk proses pembedahan itu, tapi saya melewati semua itu dengan baik tanpa apa-apa masalah. Dan saya merasakan ada sesuatu terluka di bibir saya, di dalam mulut saya. Dan saya bertanya kepada nurse itu. Nurse itu kata, kamu sebenarnya dimasukkan oksigen hose tube sampai ke paru-paru sebab kamu susah untuk bernafas. Dan puji Tuhan, saya kembali sadar. Dan itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan kepada pribadi saya. Dan saya ambil kesempatan untuk berterima kasih kepada semua kawan-kawan yang mendoakan saya sepanjang proses pembedahan minggu lepas. Hanya Tuhan Yesus, Roh Kudus, hanya Tuhan saja yang membalas kebaikan kamu semua. Haleluya. Dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena bukan kekuatan saya secara pribadi, tetapi Roh Kudus yang menguatkan saya. Mari kita masuk dalam penyembahan. Sebelum itu mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu, atas nafas yang Engkau berikan buat kami ya Bapa, sehingga kami masih lagi bernafas dan menikmati berkat yang Engkau berikan buat kami semua Tuhan. Dan kami syukur Tuhan Yesus, Engkau sangat baik ya Bapa. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Mari kita naikkan penyembahan sebagai doa kita. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan.
dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan
sempurnalah perbuatan tanganmu. Yang ku datang dan bersujud dalam hadiratmu. Puja Engkau seluruh hidupku, sembah Kau, sembah Kau, Allah yang maha besar. Sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus perbuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sembah Kau, sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus perbuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib sungguh Engkau Tuhan, dan mulialah namamu Yesus. Mulialah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat malam ini Tuhan atas pertemuan lewat media sosial ya Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang menjamah kami. Amin. Biar Roh Kudus-Mu yang membuka telinga rohani kami, membuka mata rohani kami, agar kami dapat mendengar kebenaran dan melihat kebenaran daripada firman-Mu. Dan biar hanya nama Yesus Kristus yang dipermuliakan. Biar hanya nama Yesus Kristus yang ditinggikan, yang diagungkan lewat dengan perkongsian ini. Dan semakin hari, semakin nama Yesus terkenal, dan setiap suku, kaum dan bangsa akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apa, yang tidak tahu apa-apa. Dan saya mau bergantung penuh kepada Engkau Roh Kudus. Ya, mereka yang berbicara, dan jadikan mulut hamba-Mu ini hanya sebagai speaker. Dan apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah daripada apa kata Tuhan, atau apa kata hati Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin, 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 amin. Haleluya. Salam dan selamat malam semua. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan ya. Seperti kesaksian istri saya tadi, sebenarnya kalau bukan karena Tuhan, dia sudah menunggu kita di Firdaus. Karena sebenarnya mula-mula pembedahan hanya setengah jam, dan dia diperlukan untuk 3 jam, karena malah mungkin macam lebih sedikit lah, 3 jam lebih sedikit, karena masalah dia waktu itu dia batuk dan tidak boleh bernafas, dan sudah di plan untuk bius penuh sepenuh badan lah. Jadi sebenarnya itu tidak boleh dan hampir di cancel sebenarnya pembedahan dia. Dan kita berharap pada Tuhan, dan waktu itu memang sebenarnya sangat tinggi risiko dia, dan dokter yang membedah dengan petugas yang lain pun sudah beritahu itu sangat tinggi risiko, sehingga mereka minta nomor telepon saya sebagai suami, karena mau beritahulah kalau ada apa-apa terjadi. Dan yang lastnya mereka katakan, walaupun mereka bukan orang percaya, berdoa. 3 kali saya punya istri pernah dibedah, 2 kali dalam melahirkan baby, ini kali ketiga. Berkali-kali juga, walaupun orang yang bedah itu bukan Kristen,
Tapi mereka pada akhirnya mereka beritahu berdoa. Ya, berdoa. Nah, puji Tuhan kita punya Tuhan Yesus. Nah, seperti yang kita belajar sebelum ini, kita sambung pelajaran kita. Sepanjang tahun ini tema kita dalam Yohanes 6:48 yang berkata, "Akulah roti hidup." Nah, seperti penjelasan saya sebelum ini, kamu boleh dengar di dalam bahagian 1, 2 itu, ketiga, beberapa bahagian sebelum ini, yaitu akulah roti hidup itu bukan bermakna roti yang jasmani tetapi rohani. Dan di dalam roti itu yang seperti saya jelaskan sebelum ini, dan saya petik atau jelaskan sedikit, ramai yang mungkin first time juga, dan ramai yang selepas ini selalu hanya selepas ibadah ini baru mereka ada yang baru mereka lihat, dan selalunya dalam lebih kurang 200 lebih 300. Nah, saya jelaskan lagi, roti hidup ialah Yesus. Ini yang Yesus sendiri berkata, "Akulah roti hidup." Dan di dalam roti itu seperti dalam roti jasmani atau roti yang kita selalu beli di kedai, di dalam dia kandungannya ada banyak sekali vitamin. Dan saya tidak tahu ada berapa orang yang beli roti itu dan dia lihat ada apa-apa di dalam. Ada apa vitamin, apa zat yang ada di dalam. Kebanyakannya orang beli dan makan itu saja. Dia hanya pentingkan apa dia punya perasa atau perisa. Oh, ini mungkin pandan, oh ini kelapa kah, apakah. Jadi itu yang orang pentingkan, tapi mereka tidak tahu ada apa di dalam. Nah, begitu juga dengan kita Kristen. Kebanyakannya kita hanya tahu pergi gereja, hanya kita tahu berseru nama Yesus, 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 tapi sebenarnya kita tidak tahu apa fungsi-fungsi Yesus dalam hidup kita. Nah, inilah yang dikatakan akulah roti hidup. Di dalam roti itu atau di dalam Yesus itu sebagai roti rohani, ada banyak sekali vitamin atau ada banyak sekali zat-zat atau vitamin yang kita boleh dapat. Contohnya kalau dalam roti biasa ada gula, ada dia punya lemak tepung lah, bermacam-macam dia punya kandungan di dalam. Nah, Yesus lebih banyak daripada apa yang ada di dalam roti. Nah, hari ini kita belajar. Nah, menangkan hari ini adalah hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Dan Kisah Para Rasul itu yang kita tahu. Mungkin di Malaysia kita jarang, tidak tahu ada berapa gereja sahaja yang ada kebaktian. Tapi kalau di Indonesia rata-rata mereka ada ibadah hari ini untuk memperingati kenaikan Yesus ke surga atau pencurahan Roh Kudus waktu itu, yaitu Pentakosta yang dicurahkan Roh Kudus itu. Nah, hari ini kita belajar di dalam Kisah Para Rasul. Ayat pertama kita mau belajar Kisah Para Rasul 2:1-4. Nanti saya minta istri saya akan baca. Kisah Para Rasul 2:1-4. Ya, 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Terakhir, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini cerita tentang murid-murid Yesus sebelum kenaikan Yesus ke surga. Nah, dia kata tunggu dulu. Yesus minta tunggu. Dan sebelum kenaikan dia mencurahkan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah atau yang kita selalu kalau kita selalu dengar inilah Roh Kudus atau Holy Spirit. Ini adalah Roh Allah, Roh yang kudus. Nah, di sini apa yang kita boleh atau kita sama-sama belajar malam ini? Roh Kudus itu adalah sebagian daripada Tritunggal itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus, fungsi Roh Kudus di dalam hidup kita. Atau kenapa ada pencurahan Roh Kudus? Kenapa Yesus tidak terus naik ke surga? Kenapa Yesus mengatakan tunggu dulu dan aku akan mencurahkan nanti? Seperti kita baca tadi, ada lidah-lidah api, lidah-lidah api yang menghinggapi setiap murid-murid Yesus sebelum kenaikan Yesus ke surga. Dan itu yang membuat mereka benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, mereka dipenuhi Roh Kudus waktu itu. Salah satu tanda dia ialah mereka terus berbahasa roh. Mungkin ada gereja-gereja yang mereka tidak mengamalkan bahasa roh. Nah, bahasa roh
sekali lagi saya peringatkan di sini, kalau orang berbahasa roh itu tidak sesat. Rasul Paulus sendiri yang berkata, aku banyak berbahasa roh daripada kamu semua, kata Rasul Paulus. Dan sebab itu karena yang berbahasa roh, seperti yang kita selalu baca, kamu pernah baca, saya ngasih kita semua pernah baca, bahwa orang yang berbahasa roh itu membangkitkan diri sendiri untuk kegunaan diri sendiri. Nah, karena berbahasa roh, Rasul Paulus menulis 2/3 daripada perjanjian lama. Kebanyakannya Rasul Paulus yang menulis. Jadi berbahasa roh itu tidak sesat, bukan sesat. Kalau kita selama ini kita beranggapan bahasa roh itu adalah sesat, maknanya ini Alkitab sudah tidak benar. Dan di sini sudah dikatakan, ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa-bahasa selain daripada bahasa ibunda atau bahasa kita. Nah, untuk apa atau apa ada di dalam Roh Kudus itu yang dicurahkan kepada murid-murid Yesus dengan lambang lidah-lidah api, seperti lidah-lidah api menghinggapi semua murid-murid Yesus pada waktu itu. Ada apa atau untuk apa? Kenapa Yesus curahkan? Kenapa dia terus tidak terus naik ke surga, tapi dia curahkan terlebih dahulu? Dia minta murid-murid yang menunggu, dan hari ini adalah hari yang itu, yaitu yang kita selalu dengar, hari Pentakosta atau kenaikan Yesus ke surga. Dan hari ini kita memperingati, dan saya percaya sebenarnya kita semua rindu ada satu pengurapan Roh Kudus. Kita semua rindu urapan Roh Kudus itu mengalir dalam hidup kita. Kita sangat rindu sebenarnya, setiap kita sangat rindu Roh Kudus itu yang ada, yang Tuhan Yesus sudah janjikan kepada kita, kepada murid-muridnya, atau kalau sekarang ini bukan kepada murid-muridnya lagi, bukan kepada murid-muridnya seperti Petrus lah, siapa semua itu, tapi kepada kita, karena kita juga murid Yesus. Dan mereka semua itu, mereka murid Yesus pada waktu itu sudah tidak ada di bumi lagi. Jadi kita adalah murid-murid Yesus, dan apa yang Yesus pesan di sini adalah untuk kita malam ini, untuk kita hari ini, untuk kita semua yang ada, yang akan mendengar nanti, yang akan nanti lihat di YouTube atau nanti sebentar atau besok lusa. Ini adalah untuk kita, bukan lagi untuk murid-murid Yesus yang pertama dulu, tapi untuk kita murid-murid Yesus pada saat ini, kita yang bersama-sama malam ini. Kita mau belajar ada apa di dalam Roh Kudus. Yang pertama, di dalam Kisah Para Rasul 3:21. Kita bisa baca Kisah Para Rasul 3:21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan. Nah, pertama, kalau ada Roh Kudus, kalau ada Roh Kudus, Yesus naik ke surga, dia hantar, dia tinggalkan pada kita, setiap kita orang-orang percaya Roh Kudus. Dia tinggalkan itu kepada kita yang ada, bukan hanya ada yang ada malam inilah, sebenarnya kita semua orang-orang percaya. Nah, dikatakan di sana tinggal di surga sampai waktu pemulihan. Nah, kalau ada Roh Kudus, kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, sebenarnya kita mengalami pemulihan. Kita sangat mudah untuk mengalami pemulihan. Ada banyak hidup kita yang harus dipulihkan. Ada banyak hati kita yang harus dipulihkan. Ada banyak pikiran kita, berbagai-bagai kita, pikiran demi pikiran yang kosong, yang ini, yang semua, segala macam pikiran-pikiran jahat, atau di dalam hati kita yang penuh dengan pahit, penuh dengan dendam, penuh dengan iri hati. Kalau kita ada Roh Kudus, kita akan dipulihkan. Ada Roh Kudus, pasti kita ada pemulihan. Tanpa Roh Kudus, tak mungkin kita dapat dipulihkan. Seperti mana kamu pernah dengar, saya pernah kepahitan dengan Tuhan waktu kali ketiga kami kehilangan anak, ketiga berturut-turut. Dia kepahitan dengan Tuhan, tapi waktu dia sadar dan Roh Kudus berbicara dalam hati dia. Waktu saya bawa firman di satu tempat di kampung, di gereja lain, dan Roh Kudus berbicara kepada dia, ini firman untuk kamu. Dan di situ dia terima firman itu, dan malam itu juga dia dipulihkan karena dia sudah 2 minggu dia sakit. Kami berjumpa hospital swasta dan bagi government tidak ada sakit kata dokter, tetapi dia sakit.
hakikatnya dia tidak sehat secara jasmani. Dia sangat sakit, dia sangat lemah, dan saya tidak tahu macam itu pernah guna lah kalau kamu pernah lihat, seperti seolah-olah itu tiada daya, tiada betul-betul macam tidak ada semangat lah, segala-galanya hilang. Tapi saat dia disadarkan Roh Kudus, dia dipulihkan. Hubungan dia dengan Tuhan dipulihkan. Begitu juga dengan kita malam ini. Kalau hati kita terbuka untuk dipulihkan, kalau hati kita siap untuk dipulihkan, kalau hati kita siap, kalau siap untuk menerima Roh Kudus itu yang dijanjikan Tuhan, yang dikirimkan Tuhan, yang berupa lidah api dan menghinggapi semua murid Yesus. Dan hari ini, malam ini adalah kita adalah murid Yesus. Kalau kita siap untuk menerima segalanya daripada Roh Kudus, pasti kita akan dipulihkan. Apapun masalahmu hari ini, apapun kepahitanmu hari ini, apapun yang pahit di dalam hatimu, saya sangat yakin percaya, selagi kamu buka hati kamu dan saat kamu menerima Roh Kudus itu yang dikirimkan Tuhan itu, yang dijanjikan Tuhan itu, berkumpul satu tempat. Dan hari ini kita berkumpul di rumah kita masing-masing dan kita bertemu lewat media sosial Facebook. Dan sini sama juga. Kalau dulu mereka berkumpul satu tempat, kita satu tempat di Facebook, kita berkumpul sini. Dan hari ini Tuhan mau lepaskan lidah api itu mengurapi kita, supaya hidup kita yang perlu dipulihkan malam ini akan dipulihkan. Itu salah satu atau hal pertama kenapa ada pencurahan Roh Kudus, kenapa Yesus menjanjikan. Dan ada apa vitamin, ada apa kata Yesus, akulah roti hidup. Akulah roti hidup, kata Yesus. Dan salah satu vitamin, kalau sebelum ini kita belajar keselamatan, kuasa pengampunan, kasih, segala macam. Dan hari ini yang pertama kita belajar bahwa kalau kita ada Yesus, pasti kita akan dipulihkan. Kalau kita ada Yesus, kita ada Roh Kudus yang dijanjikan, pasti kita akan dipulihkan. Mari kita sama-sama buka hati kita kepada Tuhan malam ini. Buka hati kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah siap untuk mencurahkan Roh Kudus pada setiap kita hari ini, malam ini juga. Yang kedua, kenapa ada pencurahan Roh Kudus? Kenapa ada itu Roh Kudus? Yang kedua di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, Yerusalem dan seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaannya sesuai dengan pertobatan itu. Haleluya. Nah, yang kedua, kalau ada Roh Kudus, ada jamahan. Dari jamahan itu ada pertobatan. Daripada pertobatan itu ada kesembuhan, menghasilkan kesembuhan. Kita ingat cerita bagaimana seorang pendarahan 12 tahun. Saat dia menjamah jumpai Yesus, kata Yesus, siapa yang menjamahku? Saya rasa, kata Yesus, saya merasa satu kuasa keluar, kata Yesus. Dan karena dengan satu jamahan sahaja, perempuan pendarahan 12 tahun itu, dengan seketika itu juga dia disembuhkan. Ada Roh Kudus, ada jamahan. Tahukah kita, sejahat manapun kita, seburuk manapun masa lalu kita, sejijik manapun kita masa lalu kita, kalau Yesus yang menjamah kita, kita pasti akan bertobat. Setiap orang yang mengalami pertobatan sebenarnya hasil daripada jamahan Roh Kudus. Ada banyak orang, contoh, mereka mau berhenti merokok, dan mereka tidak bergantung pada Roh Kudus. Mereka tidak mau dijamah Roh Kudus. Mereka hanya sekadar secara manusiawi mereka berhenti merokok. Saya sudah lihat banyak orang begini, ramai orang begini. Mereka boleh berhenti 1-2 bulan dan mereka merokok lagi, malah lebih teruk daripada dulu. Ada orang yang mau berhenti minum, saya mau berhenti minum, saya pasti boleh. Tapi mereka tidak libatkan Roh Kudus, tidak ada jamahan Roh Kudus. Dan beberapa bulan kemudian saat mereka dicapai oleh kawan-kawan, mereka minum lagi. Tapi kalau ada jamahan Roh Kudus, saya sendiri mengalami. Saya ada jamaah Roh Kudus, saya berhenti minum, berhenti merokok semua itu, berhenti hidup gam semua itu, karena jamahan Roh Kudus. Dan walaupun saya dicabar untuk bawa minumlah inilah segala macam,
Tidak, no feeling sudah. Sebab saya tahu Roh Kudus itu yang menolong saya. Roh Kudus itu yang menjamah saya sehingga saya mengalami pertobatan. Seperti dalam tadi kita baca. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, kita semua ini, bahwa mereka harus bertobat. Kita harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Nah, kalau bukan Tuhan yang menjamah kita, kita tidak dapat bertobat sesungguhnya. Kita akan jatuh bangun, dan kita akan las. Kalau dulu satu iblis, lepas itu dia bawa 7 lagi kawan-kawan dia untuk merosakkan kita. Sebab itu hari ini kita yang terikat dengan sesuatu, kita perlu pertobatan. Kita terikat dengan sesuatu yang kita tidak dapat lepaskan. Libatkan Roh Kudus. Hari ini pencurahan Roh Kudus. Hari ini kita mau terima Roh Kudus itu, supaya Roh Kudus itu dapat berbicara di dalam hidup kita dan membuat kita dijamah oleh Roh Kudus dan kita boleh bertobat. Saya pernah pengalaman saya secara pribadi. Nah dulu saya berlatar belakangkan daripada satu denominasi, dan saya kurang percaya ini yang jatuh-jatuhlah segala macam ini. Nah, satu hari saya ikut saya dan istri lah ikut satu sambutan hari kebangkitan Yesus di Bukit Jalil di stadium. Dan waktu itu hamba Tuhan itu memanggil siapa yang mau minta didoakan, turun ke lapangan itu. Kami di atas stadium di tempat duduk. Nah, saya pun heran kenapa tiba-tiba saya pergi. Sedangkan saya tidak suka didoakan begitu sebenarnya. Nah, karena terlalu banyak orang, ramai orang, dan tidak dapat didoakan satu persatu. Dan hamba Tuhan itu hanya di atas pentas, di atas sangat jauh dari saya. Nah, waktu dia berbahasa roh, waktu hanya saya tidak tahu, mungkin dalam 5 hingga 10 saat begitu, saya rasakan di sebelah kiri saya ini yang seperti satu kumpulan api. Begitu panas sekali masuk sebelah kiri, dan saya tidak tahu saya sudah jatuh. Saya bukan main jatuh-jatuh, tapi waktu itu saya tidak tahu kenapa saya tiba-tiba, saya pun tidak sadar saya jatuh. Yang saya tahu 3 ke 4 orang yang angkat saya untuk berdiri, dan semua sapinya kaki semua macam lemah, lenguh semua begitu. Bukan senang untuk jatuhkan saya, sebab saya juga suka besukan dulu. Bukan senang jatuhkan. Kalau orang-orang biasa mungkin 2 orang susah, bukan senang untuk jatuhkan saya. Tapi tanpa saya sadari saya sudah jatuh, dan karena satu kumpulan macam api ini yang sebelah kiri saya di dada saya dan masuk di dalam tubuh saya. Nah, saya percaya itu adalah seperti lidah api yang dicurahkan itu. Dan mulai dari itu saya tahu ada jamahan Roh Kudus yang buat saya bertobat. Saya tahu ada Roh Kudus yang menolong saya sehingga saya boleh bertobat. Saya tahu ada Roh Kudus yang memberi saya kekuatan untuk bertobat, meninggalkan hidup lama dan bertobat seperti mana kata firman Tuhan ini. Kita harus bertobat. Dan jika kita hari ini kita lemah, ada sesuatu yang mengikat, ada sesuatu yang merantai, seolah-olah ada ratu rantai dalam hidup kita, dan kita tidak dapat lepaskan itu. Sukar untuk kita lepaskan itu. Mari saya ajak kita jemput Roh Kudus itu. Sementara nanti kita berdoa, jemput Roh Kudus itu. Saya percaya kita ada kekuatan baru. Kalau kita mau berhenti merokok, kita ada kekuatan. Kalau kita mau berhenti minum, kita ada kekuatan. Kalau kita mau berhenti dalam satu dosa apapun yang dilarang Tuhan, kalau sebelum ini kita tidak ada kekuatan, saat kamu ada Roh Kudus, saya sangat yakin percaya kamu beroleh kekuatan karena ada jamahan Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir, di dalam Lukas 22 ayat 51. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Oke, ini yang sambungan tadi ya, jamahan itu. Nah, tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Itu yang saya katakan tadi. Daripada jamahan ada kesembuhan. Saat Yesus menjamah telinga orang yang tuli itu, sebenarnya kalau saat ini
kita yang tuli rohani. Kita tidak dapat mendengar kebenaran. Tuli rohani, bukan tuli jasmani. Kalau kita tulis jasmani, kalau tidak sembuh pun kita tetap boleh masuk surga. Karena di surga itu tidak ada sakit penyakit. Tetapi kalau kita tuli rohani dan kita tidak dapat mendengar kebenaran, di situ kita akan tidak mungkin kita akan masuk surga, karena setiap kebenaran kita tidak akan masuk dalam telinga kita karena kita tuli rohani. Jadi jamahan Tuhan akan menghasilkan pertobatan. Saat kita dijamah menghasilkan kesembuhan telinga yang tuli, telinga rohani yang tuli. Dan saat Tuhan sudah menjamah telinga kita yang tuli, telinga rohani kita yang tuli, kita dapat mendengar kebenaran. Saat kita mendengar firman, ia akan masuk di dalam hidup kita dan berakar dan bertumbuh, dan kita akan berbuah. Oke, poin yang last sekali, yaitu dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Nah, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Ini dijanjikan oleh Tuhan, ya. Bukan manusia yang janjikan, tapi Tuhan yang menjanjikan, yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus. Maknanya yang ketiga kita belajar malam ini, yang terakhir, Roh Kudus itu adalah sumber penghiburan. Tahu kita saat kita di dalam masa-masa yang sangat sulit, saat kita sangat-sangat sedih, saat kita di dalam pergumulan, saat kita dalam masalah dari masalah, mungkin keluarga kita diserang badai, mungkin kita ada masalah di tempat kerja, atau mungkin dalam pelayanan kita ada banyak masalah. Tahukah kita saat kita bersedih, ada Roh Kudus yang menghibur. Ini janji Tuhan. Dia kata Bapa yang akan kirim kepada kita. Dan hari ini mari kita terima Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu dia boleh menjamah kita, dia membuat kita bertobat, dan kita disembuhkan. Dia juga menghibur kita. Dan Roh Kudus itu akan tinggal di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Saat kita mengenggam kuat Roh Kudus itu, saat kita bersandar penuh pada Roh Kudus itu, percayalah dalam pekerjaan-pekerjaan dia akan menolong kita. Ada banyak hal. Salah satu contoh yang selalu kami alami. Nah, sebab perjalanan kami balik atau kerja atau balik, jalan raya sangat-sangat jam dan ada beberapa jalan pilihan. Nah, ini banyak kali kami alami. Nah, saya sering kali ini kami punya kebiasaan. Sebab kita tidak nampak mana yang jam, mana yang tidak. Nah, ini yang walaupun sebegini ya, hal-hal yang sebegini, Roh Kudus tetap bekerja. Roh Kudus Maha Tahu, yang kita tahu kan, Roh Kudus itu Maha Tahu. Tanya Roh Kudus, dan kadang-kadang kita seolah-olah mau jalan ke sini, tapi ya hati kita sana-sana, dan betul-betul di sana tidak jam. Ini hal perjalanan sahaja tahu. Ada banyak hal yang boleh dilakukan oleh Roh Kudus. Dan hari ini, malam ini, sempena dengan pencurahan Roh Kudus, sempena dengan Pentakosta, sempena dengan peringatan kita memperingati akan kenaikan Yesus ke surga. Mari kita siapkan hati kita, buka hati kita. Kalau hatimu sedih saat ini, dia boleh menghibur engkau. Waktu kami melayani sebelum pandemi, ini kesaksian terakhir atau apa yang Roh Kudus perbedaan dia, ada Roh Kudus dengan kita. Waktu kami melayani orang-orang sakit di hospital swasta, dan kebanyakannya mereka cancer, dan sebenarnya hampir semua itu mereka meninggal dan kami nampak di depan mata kami. Nah, perbedaannya ada Roh Kudus dengan tidak ada. Ini kami sendiri mengalami, kami sendiri libatkan diri, kami sendiri terlibatlah. Bukan hanya dengar apa kata orang, tapi kami sendiri terlibat. Nah, mereka yang kematian, mereka yang kehilangan anak, memang mereka sedih menangis. Tapi saat mereka didoakan, mereka terus, walaupun seorang ibu, beberapa yang kami layani, dengan cepat mereka, iya saya kuat. Tapi mereka yang bukan Kristen, mereka yang tidak ada Roh Kudus, sampai dipeluklah ini segala macam dibuat. Semua orang yang bukan laki yang peluk ini, peluk perempuan itulah, itu dia punya kehilangan suami. Semua orang tolong doakan begini ya, sebab karena dia bukan orang percaya, dia tidak ada Roh Kudus. Sampai petang itu, sampai balik, dia tetap bersedih. Tapi orang-orang
Tuhan ialah Roh Kudus. Sebelum kenaikan dia, hari ini kita berkumpul di Facebook. Dia mau mencurahkan Roh itu, Roh Kudus itu kepada kita semua, menjadi penolong bagi kita, figur bagi kita, kekuatan bagi kita untuk melawan kedagingan, sehingga kita melalui haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan yang bersama-sama di dalam Facebook Live FB malam ini. Hati kami siap Tuhan. Hari ini kami sudah belajar betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kami, dalam hati kami. Dan malam ini Tuhan kami mau terima Roh Kudus itu. Jika ada di antara kami yang dengan kasih karunia-Mu kami mendapat untuk berbahasa roh ya Tuhan, kami terima semua itu Tuhan. Mari kita nyanyi ini, mari kita sembah Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus, dan biar Dia mengurapi kita, biar Dia mengurapi kita. Kita minta biar Roh Kudus berhembus di tempat kita masing-masing. Biar Roh Kudus yang berbicara, biar Roh Kudus yang mengurapi kita, dan biar kasih karunia Tuhan untuk kita mendapat bahasa roh malam ini. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu
kami. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami ya Tuhan, urapi kami ya Tuhan, urapi kami saat ini Tuhan. Mari sambil kita menyembah Tuhan, buka hatimu Tuhan untuk dijamah Tuhan, untuk dijamah Roh Kudus. Jemput Roh Kudus masuk dalam hati kita. Oh Yesus, ini kami Tuhan, ini kami ya Tuhan, ini kami ya Tuhan, ini kami Tuhan. Hari ini malam ini kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau buka hati kami ya Tuhan. Oh Yesus, jamah setiap hati kami saat ini. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, biar Kau bertahan dalam hidup kami. Kami mau terima Roh Kudus, kami mau jemur Roh Kudus untuk masuk dalam hati kami. Oh haleluya. Oh ramataka shikara rabarabaya namataka shiara barabarabarabataka shana rabarabarabarabarabarabara. Yesus, Yesus. Oh ramataka shikara bataka shana rabarabarabarabarabarabara. Oh ramataka shana rabarabarabarabarabarabara. Yesus, 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 Yesus. Ini kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami menerima urapan dan prasangka yang dijanjikan oleh Roh Kudus, Roh yang menghiburkan kami, Roh yang membuat kami bertobat, memberi pada kami kekuatan, dan malah hidup kami dipulihkan, hidup kami disembuhkan daripada segala jenis kejahatan, dipulihkan daripada segala jenis kejijikan, dosa-dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di kami Tuhan. Engkau melihat hati kami yang terbuka untuk menerima Engkau, menjemput Engkau. Ramataka syatara bara. Bagi Anda yang belum terima Yesus, mari terimalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Mari terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Engkau tidak rugi apa-apa, engkau tidak kehilangan apa-apa. Saat engkau menerima Yesus, engkau ada satu Roh, yaitu Roh Kudus yang akan masuk dalam hidupmu, yang akan menolong engkau, menghibur engkau, memberi engkau kekuatan, memberi engkau penghiburan. Sampai engkau di dalam kelemahan engkau, Dia berikan engkau kekuatan. Oh, mari terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Terima Dia. Dia sangat merindu engkau untuk menerima Dia. Dia menanti engkau sebelum kenaikan Yesus. Dia mau curahkan Roh Kudus kepadamu saat ini. Oh Yesus, urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat
Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang kami dengar sebentar tadi Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan sumber pemulihan. Engkau juga yang akan menjamah setiap hati kami dan memberikan kami pertobatan dan menghasilkan kesembuhan. Dan kami yakin dan percaya juga Engkau adalah sumber penghiburan bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, dan biar Engkau yang terus menuntun setiap jalan kehidupan kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak pernah mengetahui apa akan terjadi di hadapan sana, tetapi Engkau lebih mengetahui semuanya ya Bapa. Kami tidak mau Tuhan Yesus mengilak dari setiap masalah, tetapi kami mau Tuhan Engkau yang Roh Kudus yang akan memberikan kami kekuatan agar kami dapat menempuh setiap masalah badai yang menimpa di dalam kehidupan kami secara pribadi. Kuatkan kami ya Bapa, kuatkan kami ya Tuhan. Sekiranya ada anak-anak Tuhan yang saat ini lemah, Engkau Ya Tuhan, kuatkan. amin, amin. Sekiranya ada anak-anak Tuhan yang merasa sedih saat ini, hiburkan mereka ya Bapa. Dan sekiranya Tuhan, ada anak-anak-Mu yang sakit saat ini, sembuhkan mereka Amin, ya Bapa. amin. Dan yakin dan percaya Engkau adalah sumber segala-galanya. Dan biar kami terus bersandar sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan, dan terus berharap kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur atas kesempatan malam ini Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama, Haleluya, walaupun haleluya. hanya melalui live Facebook, tetapi kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Pasti Engkau mengurapi kami semua sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpuji Amin, nama amin, Tuhan. amin. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami kembalikan kepada-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Oke, terima kasih karena sanggup bersama dengan kami, dan jika